Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tidak bermuka dua. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam sikap mendua dari kaum Farisi dan para ahli Taurat yang menuntut bagi orang-orang lain standar hidup yang mereka sendiri tidak mau penuhi. Ia tidak mau meneransi sikap munafik mereka yang lebih mementingkan hal-hal luaran dan ritual-ritual dangkal. Yesus mengecam dengan keras cara hidup mereka. Celakalah kalian. Ia tidak takut mengeritik mereka yang dihormati sebagai pimpinan agama Yahudi. Ia tidak merasa terganggu dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapinya, seperti diintai dan dibanjiri dengan rupa-rupa soal, dipancing supaya ia dapat menangkap berdasarkan ucapannya. Kata celaka mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang serius dan perlu disikapi. Jika tidak, hidup kita bisa benar-benar celaka. Pertama, kejahatan itu candu dan mengikat. Sekali kita melakukannya, maka kita masuk ke dalam lingkarannya. Ketika seseorang masuk di dalamnya, maka cara berpikir pun dirusak. Dan akhirnya lahirlah aksi yang merusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Meski demikian, kita bisa luput darinya. Kita luput jika kita tidak mendekat dan masuk ke dalam lingkarannya. Kita luput jika menyadari dan bersikap bijak terhadapnya. Kita luput bila memiliki iman yang teguh dan sikap tegas terhadapnya.
Kita luput bila selalu berjalan bersama Yesus, Sang Guru kebenaran. Kedua, si jahat selalu menjebak dengan cara yang manis. Sebagus apapun ajaran, sebijak apapun nasihat, jika dimiliki oleh hati yang jahat, itu adalah jebakan menuju yang buruk. Kita diingatkan oleh orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus. Mereka itu berpendidikan dan mengikuti banyak hal, tetapi itu menjadi alat kemunafikan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus ingin mengajak kita supaya menjadi pengajar kebenaran ilahi, tetapi juga membawa orang lain untuk mengalami kasih Yesus di dalamnya. Kita harus membawa kasih Kristus itu kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Kristus adalah kekayaan kita. Dari semula Yesus telah menentukan kita untuk menerima kasih karunia dari Allah, yakni menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi seringkali kita mengabaikannya. Semoga kita semakin tekun untuk mendengarkan pengajaran Yesus lewat sabdanya, sehingga kita juga mampu membawa orang lain untuk merasakan kasih Allah dalam hidup melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.